Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami buat. Kami akan mempresentasikan dua materi studi aspek kelayakan usaha. Di kelompok 1 terdiri dari 6 anggota, terdiri dari Muhammad Gimnastar Idris, Muhammad Yahya Darisman, saya sendiri, Wahyudin, Ronaldo Amadeus Oscar Rising, Adelia Sasikirani, dan Renisa Amalia Tahir. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari aspek pasar dan pemasaran. Pengertian pasar dan pemasaran. Pengertian pasar. Pengertian pasar secara sederhana bisa diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian lain yang lebih luas tentang pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Dari pengertian ini mengandung arti bahwa pasar merupakan kumpulan maupun akses untuk membeli, namun memiliki peluang untuk membeli di masa yang akan datang, apabila memiliki pendapat dan akses. Pengertian pemasaran. Pemasaran dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk tentu saja disadarkan kepada kebutuhan dan keinginan pasar. Akan sangat berbahaya jika penciptaan produk tidak didasarkan kepada keinginan dan kebutuhan konsumen. Ini struktur pasar. Adapun jenis struktur pasar yang ada bisa dikelompokkan ke dalam empat bagian. 1. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdapat sejumlah pasar penjual dan pembeli. Kedua, pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar yang dapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. 3. Pasar oligopoli, yaitu sebuah struktur pasar yang hanya dapat sedikit penjual. Lalu yang terakhir, yang keempat, pasar monopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Kelompok pasar. 1. Pasar konsum adalah pasar di mana individu dan rumah tangga bisa membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Kedua, pasar industrial adalah di mana pihak yang membeli barang dan jasa digunakan kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil untung. Pasar reseller adalah suatu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Pasar pemerintahan adalah yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Sikirani. Kali ini saya akan menjelaskan segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing yang berbeda pula. Untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel yang harus diperhatikan. Tujuannya adalah agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Salah dalam menentukan variabel segmen akan berdampak gagalnya sasaran yang ingin dicapai. Variabel utama untuk melakukan segmentasi menurut Philip Kotler antara lain, yang pertama, segmentasi berdasarkan geografis, yaitu bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografis, yaitu umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan ras. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografis, yaitu kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku, yaitu pengetahuan, sikap, kegunaan, dan tanggap terhadap suatu produk. Evaluasi segmen pasar. Evaluasi segmen pasar yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan, dan margin laba dari setiap segmen. Yang kedua, memilih segmen, yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan.
menentukan segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani. Pasar sasaran yaitu apabila perusahaan telah mengidentifikasi peluang pada setiap segmen pasarnya. Maka selanjutnya perusahaan harus mengevaluasi beragam segmen dan memutuskan berapa banyak segmen dan segmen mana yang akan dibidik. Proses mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus memperhatikan faktor daya tarik segmen secara keseluruhan, serta faktor tujuan dan sumber daya perusahaan. Selanjutnya, posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atas suatu pasar. Tujuan penetapan posisi pasar atau market positioning adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dari kelas Tekom C yang melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang strategi bauran pemasaran. Yang pertama itu strategi produk. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayaninya. Agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik, strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan adalah menentukan logo dan moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, dan keputusan label. Yang kedua yaitu strategi harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Yang ketiga yaitu strategi lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Demikian pula sarana prasarana harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh konsumennya. Dan yang terakhir yaitu strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini, perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Paling tidak, ada 4 macam sarana promosi yang digunakan oleh setiap perusahaan dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ronaldo Amadeus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ronaldo Amadeus Karising dengan NIM 200210501021. Saya dari kelompok 1 dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Wahyudin. Peramalan. Peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Dalam melakukan peramalan, peramal harus mencari data dan informasi masa lalu, dan data informasi lalu merupakan perilaku yang terjadi di masa lalu dengan berbagai kondisi pada saat itu. Langkah-langkah peramalan. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengolah data. Yang ketiga, menentukan metode peramalan. Yang keempat, memproyeksikan data. Dan yang terakhir, yaitu mengambil keputusan. Jenis-jenis metode peramalan. Yang pertama adalah deret waktu atau time series. Analisis time series merupakan hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel yang mempengaruhinya, yang dikaitkan dengan waktu seperti mingguan, bulan, triwulan, catur bulan, semester, atau tahun. Dalam analisis time series, yang menjadi variabel yang dicari adalah waktu. Metode peramalan ini terdiri dari A. Metode smoothing, yaitu jenis peramalan jangka pendek seperti perencanaan, persediaan, perencanaan keuangan. B. Metode Box-Jenkins. Metode ini merupakan deret waktu dengan menggunakan model matematis dan digunakan untuk peramalan jangka pendek. Jenis-jenis metode peramalan. Yang kedua yaitu sebab akibat, merupakan metode peramalan yang didasarkan kepada hubungan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang memengaruhinya, tetapi bukan waktu. Dalam praktiknya, jenis metode peramalan ini terdiri dari yang pertama yaitu metode regresi dan korelasi, yang merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek dan didasarkan kepada persamaan dengan teknik least squares yang dianalisis secara statistik. Yang kedua yaitu metode input-output, yang merupakan digunakan untuk peramalan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk menyusun tren ekonomi jangka panjang. Yang terakhir yaitu model ekonometrik,
merupakan peramalan yang digunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimnastiar dari Program Studi Teknik Komputer kelas C angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari aspek manajemen. Pokok-pokok dari aspek manajemen yang pertama itu perencanaan. Dalam seluruh aktivitas manajemen studi kelayakan bisnis, perlu adanya planning terlebih dahulu. Fungsi dari perencanaan itu sendiri adalah untuk menjalankan pokok-pokok selanjutnya seperti pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan sebagainya. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian memudahkan seorang manajer untuk mengatur pengawasan. Karena dalam tahap pengorganisasian, tiap manajemen akan dibagi beberapa unit organisasi yang lebih kecil sesuai bidang pokok. Pengorganisasian dapat dibuat dengan menentukan tugas apa yang dilakukan tiap organisasi, menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas tugas tersebut, serta bagaimana cara pengambilan keputusan pada tahap akhir pengerjaan organisasi tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan. Fungsi dari pelaksanaan dalam aspek manajemen adalah yang pertama, membuat seseorang melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Yang kedua, mempengaruhi seseorang agar mau bertindak. Yang ketiga, mendapatkan kesetiaan dari pimpinan tugas dan organisasi. Keempat, menanamkan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, mempertahankan kegiatan pelaksanaan. 4. Pengendalian. Proses pengendalian dalam aspek manajemen adalah untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standar perencanaan, serta melakukan tindakan koreksi untuk menjamin bahwa sumber daya telah dilakukan secara efektif. Mungkin itu sedikit penyampaian materi dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renisa Amalia Tahir. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Muhammad Gimnastiar, yaitu mengenai pokok-pokok dari aspek manajemen, yaitu pengendalian atau controlling. Fungsi pokok dari tahap pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya kesalahan dengan melakukan proses pengawasan pengendalian, memperbaiki apabila terjadi kesalahan, mengatur proses dinamika organisasi, dan menambah rasa tanggung jawab dalam setiap tim. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengendalian atau controlling. Yang pertama, direncanakan sebaik mungkin sebelum menuju tahap pengendalian, melaporkan dengan segera apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan, menjamin tindakan pengoreksian dalam tiap pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi, dan pengendalian bersifat efektif, fleksibel, dan dinamis. Selanjutnya yaitu evaluasi atau evaluation. Pada tahap evaluasi, seorang manajer harus menemukan masalah apa saja yang terjadi untuk nantinya diperbaiki atau bahkan dievaluasi. Tujuan dari mengevaluasi adalah untuk memecahkan masalah sebelum menjadi lebih besar. Proses ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen perencanaan bisnis dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tujuannya. Adapun fungsi pokok dari evaluasi yaitu penyimpangan dan kesalahan dapat dicegah dengan mudah, mempertegas pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki, dan menambah rasa tanggung jawab dalam tiap tim. Selanjutnya yaitu saran-saran mengenai aspek-aspek yang telah kami jelaskan agar dapat dipenuhi.
Yang pertama yaitu memilih lokasi yang strategis dan melakukan promosi, menggunakan internet marketing, menjalin hubungan dengan konsumen, memberi penghargaan untuk testimoni pelanggan, dan manajer melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kelayakan bisnis. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu yatawalla sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.